ragam budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur potensi dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan sekitarnya. Berikut Pojok Jatim selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama. Pemirsa, dalam program coblosan Pilkada tahun 2024 ini, reporter kita di lapangan Mema Saskia akan melaporkan terkait kondisi dan bagaimana proses coblosan di beberapa TPS yang tersebar. Pemirsa, momen pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2024. Tak terkecuali di Kabupaten Banyuwangi juga mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kali ini pemirsa saya berada di TPS 2 di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat selain memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Di Banyuwangi sendiri saat ini ada dua kandidat, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ipuk Fiestandani Azwar Anas Mujiono dan pasangan Gusmaki Ali Ruci. Untuk Ipuk Fiestandani sendiri, pagi ini bersama sang suami Abdullah Azwar Anas beserta keluarga menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, tepatnya di TPS 2 yang lokasinya masih di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan Ali Maki didampingi sang istri dan keluarga menyalurkan hak pilihnya di TPS 10 Dusun Rayut, RT 4 RW 1, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Serono. Ancara Ipuk. Saat ini total DPT di Kabupaten Banyuwangi sendiri mencapai 17 ulang.
Saat ini, total DPT di Kabupaten Banyuwangi sendiri mencapai 1.348.925 pemilih, terdiri dari 668.659 laki-laki dan 680.200 ulam, dan 680.266 perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan daftar pemilih sementara atau DPS sebelum ditetapkan jadi DPT. Selain itu, ada 2.732 tempat pemungutan suara yang tersebar di 217 desa dan kelurahan di seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Dalam pilkada tahun ini, jumlah pengaman sebanyak 850 personel Polresta Banyuwangi, 316 personel Kodim 0825, 100 personil Lanal Banyuwangi, dan di backup 1 SST Brimob, serta ribuan personil Linmas. Baik itu pemirsa yang ulang. Tim Liputan, JTV Banyuwangi. Calon Bupati Banyuwangi dari nomor urut 1, Ipuk Fiestiandani Aswar Anas, gunakan hak pilihnya di TPS 02. Sedikitnya ada 490 warga yang terdaftar menjadi pemilih di TPS tersebut. Selain itu juga ada tambahan dan pindahan suara sebanyak 19 pemilih. Calon Bupati Banyuwangi dari nomor urut 1, Ipuk Fiestiandani, datang ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, dengan didampingi Abdullah Aswar Anas dan keluarga. Ipuk Fiestiandani tiba di lokasi TPS 2 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum menggunakan hak pilihnya, Ipuk sempat mengantri beberapa menit untuk menunggu giliran antrian. Di lokasi TPS tempat Cabub Ipuk Fiestiandani memilih, ada 490 DPT. Selain itu juga ada tambahan dan pindahan suara sebanyak 12. Total di TPS 02 ini global sebanyak 502. Sebelum datang ke TPS, Ipuk Fiestiandani meminta doa restu kepada kedua orang tua dan keluarga. Tak hanya itu, sebelum melakukan pemilihan, ia bersama keluarga juga menggelar doa bersama atau ngaji bareng. Ya, alhamdulillah sekarang tinggal menunggu hasil dari pilkada yang sedang berlangsung dan sambil dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, sambil berdoa bersama, ya mudah-mudahan Allah beri yang terbaik hasilnya. Yang kita nggak ada optimis berapa persen, tapi kita maksimalkan untuk mengajak masyarakat kembali untuk memberi dukungan kepada pasangan Ipuk Mojono, dan hasilnya kami kembalikan kepada masyarakat, tapi kami terus berikhtiar untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat terkait dengan pilihan bupati ini. Sama-sama ada pengajian, ngaji bersama dengan masyarakat sekitar rumah, dengan kita juga meminta doa dari para alim ulama, kita juga meminta doa dari orang tua, dari saudara, ya, agar dimudahkan semuanya. Oke. Setelah menyalurkan hak pilih, calon Bupati Banyuwangi dari nomor urut 1 ini langsung kembali ke rumah kediaman bersama keluarga yang ada di lingkungan Ponpes Tegal Sari. John Iskandar, JTV Banyuwangi. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh, yang lakrakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas gitu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Masih deh. Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kan, masa mau operasi zebra? Tidak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan
dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab. Dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Tadi sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Ayo datang ke Warung Sebelang yang berada di Desa Padang, Kecamatan Singojuru. Kini Anda bisa menikmati sensasi menginap bersama keluarga dengan nyaman dan fasilitas lengkap. Bangunan berupa villa khas ala Eropa juga menambah indah pemandangan di sekitar Warung Sebelang. Rasa betah pengunjung dibuktikan dengan inginnya mereka berlama-lama di kawasan yang dikelilingi hamparan sawah yang menghijau itu. Ada yang berselfie ria, senam, bernyanyi, berenang, kuliner. Mari jangan lewatkan liburan Anda datang di Warung Sebelang. Selain itu, calon Bupati Banyuwangi nomor urut 1, Ibu Fiestiandani datang ke TPS bersama rombongan keluarga dengan mengenakan pakaian putih merah. Berikut momentum saat Ibu nyoblos ke TPS 02 yang ada di dekat rumahnya. Ya pemirsa, di TPS 02 di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi ini menjadi lokasi calon Bupati Ibu Fiestiandani menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak tahun 2024. Calon Bupati Ibu Fiestiandani datang ke TPS 02 pada pagi hari dengan jalan kaki. Selain didampingi langsung oleh Abdullah Aswar Anas, sejumlah keluarga juga ikut mendampingi. Yang menarik, pada kesempatan ini, calon Bupati petahana ini kenakan pakaian berwarna putih dan kombinasi kerudung berwarna merah. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Ibu menyampaikan pada pilkada kali ini mengalir saja. Menurutnya, ikhtiar dan doa telah dilakukan, tinggal menunggu hasil dari pemungutan suara. Selain itu, pihaknya juga tak menargetkan jumlah berapa, akan tetapi pihaknya berusaha sebesar mungkin masyarakat Banyuwangi memberikan dukungan kepada maksimalkan untuk mengajak masyarakat kembali untuk memberi dukungan kepada pasangan Ibu Mujiono, dan hasilnya kami kembalikan kepada masyarakat, tapi kami terus berikhtiar
ikhtiar untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat terkait dengan pilihan bupati ini. Ini kan pesta demokrasi ya, jadi namanya pesta pasti kita bergembira. Kami berharap kepada masyarakat Banyuwangi, ayo jadikan pilkada ini sebagai momentum bagi kita untuk tidak menjelekkan satu sama lain, tetapi mencari solusi bagi Banyuwangi ke depan. Dan setelah pilkada, mari kita kembali lagi. Beda pilihan adalah hal yang biasa, dan jangan sampai ada perpecahan antara tetangga, antara persaudaraan karena beda pilihan. Ayo kembali melebur jadi satu, kita adalah warga Banyuwangi dan kita bangun Banyuwangi bersama-sama. Sekedar informasi, di TPS tempat calon Bupati Ipuk memilih ini berada di lingkungan Ponpes Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Tak ada fasilitas yang diistimewakan pada lokasi TPS ini, akan tetapi layak sama seperti pada umumnya. John Iskandar, JTV Banyuwangi. Calon Bupati Banyuwangi nomor urut 2 Muhammad Ali Maki Zaini menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 10, Dusun Rayut, Desa Parijata Kulon, Kecamatan Srono pada Rabu pagi sekitar jam 9:30. Dalam menyalurkan hak suaranya, Gus Maki didampingi oleh istri dan kedua anaknya. Berwarna merah marun untuk gubernur dan wakil gubernur. Muhammad Ali Maki Zaini atau Gus Maki, calon Bupati Banyuwangi nomor urut 2 dalam menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 10 di Dusun Rayut, Desa Parijata Kulon, Kecamatan Srono pada Rabu jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Maki didampingi oleh istri dan kedua anaknya. Gus Maki menuturkan setelah pencoblosan, dirinya merasa sangat lega, apalagi saat mencoblos didampingi oleh orang-orang terdekat dan dirinya meyakini akan meraih kemenangan, namun hasilnya akan menunggu pengumuman resmi dari KPU Banyuwangi. Gus Maki juga mengapresiasi kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPU Banyuwangi, serta juga Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, yang dirasanya sangat sudah profesional dan juga dirinya berharap ke depannya lebih baik. Ini kan bagian daripada proses, sebuah proses kenegaraan menurut saya ya. Yang ini semua dilakukan atas undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku, dan itu sudah berproses. Jadi lega lah, selesailah. Dan kita sudah melakukan banyak hal. Sampai pada puncaknya harus memilih. Sudah selesai, kita nanti akan menunggu bagaimana hasil pemilihan bupati ini. Pegangannya adalah tetap kita berpegangan kepada hasil penghitungan KPUD Kabupaten Banyuwangi. Yang penting yakin menang, sangat yakin menang. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan.
Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kros berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kros. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kros baksonya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Banyuwangi, namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Gudang Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Gudang Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selimpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. Seekor sapi terperosok dan jatuh ke dalam lubang pembuangan kotoran sapi di lingkungan Concrong, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Proses evakuasi melibatkan tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi bersama warga yang berada di lingkungan tersebut. Beginilah saat warga mengevakuasi sapi yang jatuh dalam kubangan pembuangan kotoran sapi pada Rabu pagi. Sapi dewasa yang terperosok itu adalah milik Mulyadi, 44 tahun, warga desa Concrong, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri. Beruntung sapi itu berhasil diselamatkan meski harus dengan cara dan waktu yang cukup lama. Setidaknya dibutuhkan waktu selama kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi sapi berwarna coklat tersebut. Sebab tim rescue harus terlebih dahulu memasang penyangga serta tripod di atas permukaan tanah. Setelahnya harus ada anggota tim rescue yang turun untuk mengikat tali pada tubuh sapi. Karena dibutuhkan teknik dan cara khusus untuk mengangkat sapi dari lubang sedalam sekitar kurang lebih 6 meter dengan lebar 1 meter tersebut. Beruntung sapi dapat diangkat dan diselamatkan. Proses evakuasi sapi milik Mulyadi itu memang membutuhkan perjuangan ekstra dari para petugas rescue Damkar dan warga sekitar di lokasi kejadian.
Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Tampil unik, TPS Loksus 901 bernuansa Hari Pahlawan berada di dalam rumah tahanan kelas 2B Situbondo. Kain merah putih diikat ke kepala dan petugas memakai baju khas Madura. Warga binaan yang berhasil memasukkan bola ke dalam sasaran dihadiahi mie instan. Pelayanan humanis petugas KPPS di TPS Loksus 901 Rutan Kelas 2B Situbondo saat menggelar pemungutan suara Pilkada Serentak Jatim 2024. Warga binaan antusias menyalurkan hak pilih pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Rabu pagi. Petugas KPPS dalam melayani pemungutan suara di bulan November ini tampil unik dengan nuansa Hari Pahlawan. Kain merah putih diikatkan ke bagian kepala, serta petugas serentak memakai kostum khas adat Madura. Rudi Kristiawan, Kepala Rutan Situbondo mengatakan, di TPS Loksus dari 445 orang, hanya 415 warga binaan pemasyarakatan yang terdata hak pilih. Sedangkan 63 petugas Rutan Kelas 2B Situbondo juga mencoblos di TPS Loksus 901. Sengaja kami dalam pilkada tahun 2024 ini kami TPS lokasi khusus 901 Rutan Situbondo mengusung tema kepahlawanan karena di bulan November ini bulan pahlawan yaitu 10 November dan juga kemarin tanggal 25 November juga Hari Guru, di mana guru itu ada juga pahlawan kami buat kita semua, dan juga para anggota TPS-nya juga merupakan pahlawan demokrasi kita juga. Jadi sengaja kita nuansanya kepahlawanan dari depan nuansa pahlawan, terus dari dalam sama, terus para petugasnya juga mungkin pakainya ada yang berbeda daripada yang lain. Mereka sengaja menggunakan baju-baju adat Sakira dan juga nuansa merah putih. Uniknya, setelah menyalurkan pemungutan suara, tiap warga binaan diberi hadiah mie instan. Namun dengan syarat, warga binaan wajib memasukkan bola ke dalam sasaran. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri, menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan SIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai
ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Anak Pak, tumbas korek matur nuwun. Pak. Boleh-boleh rokok ilegal. Rokok ilegal. Penting juga rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Kita tanya nguling rokok ilegal gue. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Kita bisa bantu rekan-rekan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa ganggu belakang, rumah sakit. Oh, ketiga, Pak. Iya. Ada hukumnya nggak, Pak? Rokok Oh, ilegal itu, Pak? makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Kok pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Penjara. Ini, Pak. Sepurone sing akeh, Pak, ya? Iya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak. Sing akeh, Pak, ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia,
membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semangat Tara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak kutus-kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, emah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat kutus-kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih kutus-kutus.
COVID. Terus anak saya membeli obat kutus-kutus untuk saya. Terus diobatkan dengan saya, dioleskan. Ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai kutus-kutus seterusnya. Ini aku bisa sembuhnya karena pakai kutus-kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari kutus-kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi kutus-kutus seterusnya. Juga ada serbanya biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih kutus-kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Mujiono, berhasil memenangkan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banyuwangi Rabu 27 November 2024 sesuai hasil hitung cepat atau Quick Count Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Rizky Rahman, peneliti LSI Denny JA, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Aston Rabu malam mengatakan, berdasarkan hasil tersebut, pasangan Ipuk Mujiono unggul di Pilkada Banyuwangi. Berdasarkan data Quick Count Final yang dikeluarkan LSI dengan data sampel yang masuk mencapai 100%, data yang masuk menunjukkan Ipuk Mujiono meraih 52,4% suara. Sementara Ali Maki dan Ali Ruci 47,6% suara, selisih 4,8% dengan margin error 1%. Tingkat partisipasi pemilih sebanyak 57,9%. Dia mengatakan dengan selisih lebih dari 1%, hampir dipastikan data yang dirilis LSI tidak akan banyak berubah dari hasil akhir penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum KPU nantinya. LSI dan IJA menjalankan setiap metode dengan penuh kredibilitas dengan metode ilmiah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kecil kemungkinan hasil berubah dari hasil yang nantinya akan dirilis KPU. Berdasarkan jejak rekam LSI sejak 2004, hasil quick count yang diperoleh sangat bisa dipertanggungjawabkan dan tidak banyak berbeda dengan hasil akhir, seperti hasil dalam pemilihan presiden 2019 lalu. Hasil final quick count final LSI dan IJA pada Pilpres 2019 adalah Jokowi Ma'ruf 55,71% dan Prabowo Sandi 44,29%. Sementara perolehan akhir resmi dari KPU, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf mencapai 55,50%, sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 44,50%. Selisih suara hasil quick count dan hasil KPU hanya sekitar 0,2%. Adapun pada Pilpres 2024, quick count LSI dan IJA, Prabowo Gibran mendapat 58,47% dengan hasil akhir resmi KPU sebesar 58,6% atau hanya selisih 0,2%. Quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara TPS yang dijadikan sampel. Hasil quick count ini merupakan hasil sementara, hasil akhir tetap menunggu penghitungan KPU. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.
Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.